Pongo 735 harganya 13 juta. Tapi kenapa Pongo 535 harganya tembus 15 juta? Kalau gitu mending ambil abangnya kan, Pongo 735 aja gitu. Ada apa nih Pongo nih? Apa ini semua karena harga chip memori yang lagi naik gila-gilaan? BTW kita ada bikin video penjelasan Ramageddon. Kalian bisa tonton, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi itu pembahasan lengkap banget kenapa harga HP, harga laptop, harga RAM itu pada naik. Tonton aja, linknya ada di deskripsi bre. Oke bre, sekarang kita mulai fokus ngebahas Pongo 535 yang harganya 15 jutaan ini. Kalau ngomongin soal desain, jujur nggak ada komplain dari aku pribadi ya, karena aku pribadi itu demen sama desain laptop gaming yang kayak gini. Alasan pertama karena punya desain 4 jalur exhaust, biar pembuangan panasnya itu makin optimal. Alasan kedua ya karena penempatan port-port esensial ada di sisi belakang atau di bokong gitu ya. Jadi kalau mau dijadiin setup bisa memudahkan urusan perkabelan biar lebih clean karena ngumpul di bagian belakang gitu. Ada port power, ada port HDMI, mini DisplayPort, dan juga port USB Type-C. Kalau frame kiri itu ada 2 buah port USB Type-A, satunya USB 3.2 dan satunya lagi USB 2.0. Dan port audio yang di-split kayak gini nih. Port audio in sendiri, port audio out juga sendiri. Jarang-jarang nih nemu audio di-split begini pada sebuah laptop. Sedangkan di frame bagian kanan itu ada port LAN, port USB Type-C lagi, sama slot micro SD card. Komplit bener lah soal percolokan di laptop ini. BTW bre, kedua port Type-C-nya itu masih USB 3.2 Gen 2, belum USB Thunderbolt 4. Soal build quality, layaknya laptop gaming budget ya, tentu masih full plastik polikarbonat. Tapi ini solid dan rigid ya, jadi buatku no komplain lah. Engselnya juga ternyata bisa dibuka satu jari ya. Jadi ya karena memang bodinya berat sih, makanya dibuka satu jari bisa gitu. Buat bobotnya sendiri tuh tembus 2 kg dengan ketebalan bodi di 2,2 cm. Tentu buat yang mobilitasnya tinggi, laptop ini kurang begitu cocok karena makan tempat di tas. Dan juga cukup memberatkan di punggung layaknya laptop gaming. Kalau buat keyboardnya no komplain sih, karena punya layout full size, terus tombol power terpisah dari keyboard, dan ada backlit RGB-nya. Walaupun memang single zone ya, tapi tetap bisa di customize warnanya di control center. Ya lumayan lah. Kalau bosan warna merah, tinggal ganti warna lain. Kita pindah ke bagian panelnya atau layarnya. Awalnya aku tuh mau komplain soal kualitas panelnya, tapi nggak jadi karena memang Pongo 735 sama Pongo 750 kualitas panelnya juga nggak jauh beda bre. Bahkan di unit Pongo 535 ini, coverage gamut sRGB-nya nggak sampai 60% gitu ya. Dan soal brightness juga mirip-mirip, maksimalnya ada di 300 nits dengan minimum brightness di 17 nits. Buat spesifikasi layarnya ya standar laptop gaming budget ya, ukurannya tuh di 15,6 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080p dan punya refresh rate up to 144 Hz. Masuk kita ke pembahasan spesifikasi. Jujur aku agak kecewa nih sama Axio karena ngasih GeForce RTX 3050 yang 4GB di laptop ini. Ya sebenarnya masuk akal karena 735 tuh 3050-nya 6GB bre. Untungnya sih TDP di sini tuh dilepas ya, up to 75 watt, nggak kena limit ya. Bikin grafik skornya tuh jadi lebih tinggi ketimbang RTX 3050 6GB di unit Asus V16 yang TGP-nya kena limit di 55 watt. Prosesornya yang dipakai sesuai tipe atau angkanya Pongo 535, yaitu pakai prosesor Intel Core i5 13420H yang punya 8 core 12 thread yang terbagi jadi 4 performance core up to 4,6 GHz dan 4 efisiensi core mulai dari 1,5 GHz. TDP prosesor ini up to 115 watt dengan TG Max up to 100 derajat Celcius. Jadi jangan heran kalau operating temperaturnya itu bisa di atas 90 derajat. Kayak contohnya buat main game Cyberpunk ini, karena memang Intel H series dan HX series di generasi ke-12 dan 13 itu terkenal dengan karakteristik prosesornya yang panas. Pas kita stress test selama 10 menit, suhunya tuh stabil di 94 derajat Celcius dengan TDP yang juga stabil di 64 watt. Ini menandakan kalau cooling system di Pongo 535 ya proper lah gitu ya. Kagak ada throttle sama sekali. Gimana nggak proper bre? Pas kita bongkar, heat pipe-nya aja ada banyak. Secara jumlah itu ada 4 buah heat pipe ditambah 2 buah kipas dan ada 4 titik exhaust buat pembuangan panasnya. Buat fan speed-nya pas proses stress test juga nggak begitu berisik lah. Masih di bawah 5000 RPM, nggak kayak sebelah L Turbo gitu ya. Kalau buat suhu permukaannya, ini kita rekam pas lagi stress test juga. Hasilnya area kanan kiri keyboard masih adem di 31 derajat, sedangkan titik hotspot-nya ada di bagian tengah atas keyboard yang menyentuh 45 derajat Celcius yang menurutku masih dalam tahap aman. Soal performasi prosesor, surprisingly masih lebih kenceng dari Intel Core i7 12650H di unit Pongo 760 dan Core 5210H di unit Asus V16. Dan soal memori atau RAM gimana bang? Sayangnya lagi-lagi Axio masih pakai DDR4, sedangkan kompetitor itu udah ada yang pakai DDR5. Karena sebenarnya Core i5 13420H memang udah support memori DDR5 bre. Sebut aja Nitro Lite 16, ada juga Asus V16. Itu udah pakai memori DDR5 tuh, tapi
Tapi itu sih memang sebelum krisis RAM sih ya. Kabar baiknya sih, SSD di sini pakai NVMe generasi keempat berkapasitas 512 GB yang speednya itu tembus 6000 Mbps. Ya itu speednya hampir rata kanan lah. Dan kalau dirasa 512 GB masih kurang, kalian masih bisa upgrade karena ada 2 slot M.2 NVMe SSD di boardnya ini. BTW ada yang unik dari SSD-nya, bre. Di sini tuh pakai dari brand WD dengan form factor 2242 yang dikasih adapter biar tetap kayak M.2 2280. Menurutku pribadi sih ya, harusnya sih ya RAM-nya tuh tetap dipertahanin DDR5. Nggak apa-apa dah SSD-nya dikasih Gen 2 gitu. Gen 2, Gen 3 gitu ya. Jadinya ganti board juga sih ya. Oke, sekarang kita ngelanjut ngebahas performanya, bre. Tadi itu performa sintetisnya. Dan sekarang kita masuk ke performa yang lebih real use skenario. Kalau ada yang tanya, apakah bisa dipakai buat AI, entah itu generate text ataupun generate image? Jawabannya bisa. Tapi lelet karena Core i5 13420H nggak punya NPU. Sedangkan RTX 3050 di sini masih pakai Tensor Core generasi ketiga yang kemampuan AI-nya masih kurang. Cuma punya 18 TOPS aja. Buat tes generate text di LM Studio pakai model yang kecil aja yaitu Gamma 1 billion masih bisa sebenarnya. Dapat 90 token per second. Kalau buat 3D creation gimana nih? Mungkin buat yang masih tahap awal belajar, bre, masih bisa lah pakai RTX 3050 di sini. Walau udah pakai optic render time scene BMW yang ringan aja masih tembus 26 detik. Sedangkan render scene barbershop yang lebih kompleks ini tembus 6 menit. Nah, kita lanjut buat ngetes editing video di Premiere Pro 2026. Kalau ngedit konten 4K, jelas kurang nyaman. Scrubbing timeline-nya nge-lag banget walau udah diturunin ke 1/4 previewnya. Render time-nya juga kurang worth it ya. Video 4K durasinya 10 menit, render time-nya tembus 8 menit 22 detik. Tapi kalau buat ngedit konten 1080p jelas masih ya seamless lah, masih lancar ya. Proses scrubbing timeline-nya tuh masih lancar jaya meskipun di set full preview. Render time-nya juga kenceng, video 1080p durasinya 10 menit, beres kurang dari 2 menit. Sekarang kita ngebahas performance gamingnya. Apakah RTX 3050 dengan VRAM 4GB masih bisa diandelin bang buat main game AAA di tahun 2026 ini? Let's go, mulai dari game pertama yaitu Cyberpunk 2077 yang kita tes di settingan low to medium dengan ray tracing on dan DLSS Ultra Performance. Hasilnya ternyata masih tembus 85 FPS rata-ratanya. Kedua ada Black Myth Wukong yang kita mainkan pakai preset medium ditambah ray tracingnya medium juga. Hasilnya masih playable di 65 FPS. Game ketiga ada Hogwarts Legacy yang kita tes di settingan high tanpa ray tracing, rata-rata FPS yang didapat masih kurang dari 60 FPS rate. Begitupun di game keempat yaitu Monster Hunter Wilds. Ini kita tes di settingan rata kiri, ternyata cuma dapat rata-rata di 50 FPS. Sebenarnya performance-nya bisa di bawah ekspektasi kita. Ini karena RTX 3050-nya tuh nggak support fitur frame generation yang baru tersedia di RTX 40 series, bre. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas performance game kompetitif mulai dari Delta Force yang kita tes di preset rata kiri. Ternyata masih dapat lah 120 FPS lebih rata-ratanya. Next ada game Dota 2 yang kita tes di preset high, rata-rata FPS-nya dapat 93 yang berarti masih cukup enjoy dimainkan. Kalau buat main game CS2, laptop ini masih sangat bisa diandalkan, bre. Performance-nya udah tembus 180 FPS. Dan ada game Valorant yang tentu aja masih tembus 200 FPS lebih. Emang cocoknya sih buat main game kompetitif kali ya. Dan terakhir mungkin kita bakal bahas fitur-fitur Pongo 535 yang terlewat ya, mulai dari baterainya yang kapasitasnya 54 Wh. Masih sama seperti Pongo series lainnya ya. Dan kabar baiknya di pengujian kita, baterai life di Pongo 535 itu bisa tembus 5,5 jam, yang mana ini terbilang awet buat sebuah laptop gaming entry level. Kalau soal chargernya, tetap dapat adapter dengan rating 150 watt, harusnya nggak akan kekurangan power kalau laptop ini jalan full load sambil dicas. TDP prosesor 64 watt, TGP VGA 75 watt. Masih ada headroom lah sedikit gitu loh dari si adapternya ini, nggak kekurangan kok. Next buat konektivitasnya, selain ada port LAN ya buat gaming lebih stabil, ada WiFi card dari Intel AX201 yang udah support WiFi 6 dan juga Bluetooth versi 5.2. Terus buat utilitas control centernya bisa kalian akses pakai kombinasi FN plus Escape. Di situ kalian bisa monitoring hardware, setting mode performance, setting fan speed, sampai setting backlit RGB-nya. Soal after sales-nya ini jadi nilai plus ya di Pongo 535 karena punya masa garansi selama 3 tahun dan juga perlindungan ADP Extra selama 3 tahun juga. Service center Axio juga makin menyebar luas di seluruh Indonesia ya. Sekarang tuh totalnya ada 192 titik service center. Nah, kalau buat webcam sebenarnya masih standar laptop gaming budget ya, dengan kemampuan perekaman video cuma di 720p. Sedangkan speakernya menurut Mas Bayu Banyuwangi masih di bawah standar ya. Webcam sama speaker di sebuah laptop gaming entry level itu nggak usah dibahas sebenarnya. Hola, ini dia hasil webcam dari Axio Pongo 535 RTX 3050 dengan resolusi 1080p atau Full HD 30 frame per second. Hasilnya seperti apa?
hasilnya sama seperti yang kalian bayangkan. Buruk. Ya nggak buruk-buruk banget sih, sebenarnya masih ada nih, bisa detail di papan tulis itu masih bisa kebaca kan sebenarnya, tapi ya not good at all lah. Jadi ya ini dia hasil webcam dari Axio Pongo 535 di resolusi Full HD 30 fps, resolusi paling mentoknya. Untuk speakernya kalian bisa, untuk mikrofonnya kalian bisa nilai sendiri. Thank you. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 15 jutaan, sebenarnya aku sih bingung ya bro ya. Karena ada abangnya sendiri si Pongo 735 yang jelas-jelas punya spek lebih tinggi pakai Core i7 dan RTX 3050 yang 6GB. Tapi punya harga yang di bawahnya Pongo 535 yang kita review ini. Entah kenapa pricing ini tuh membingungkan. Apakah Pongo 735 ini termasuk batch produksi lama sebelum harga chip menggila kayak hari ini, makanya harganya nggak dinaikin sama Axio? Tapi bagus sih kalau memang bener. Atau memang Pongo 535 ini kena batch produksi baru yang kena pengaruh genjutsu harga chip dunia yang lagi naik ini. Cuma ya bre, secara logika kalau aku disuruh milih, ya aku mending ambil abangnya si Pongo 735 kemana-mana, ya kan? Jelas prosesor lebih kencang, VGA-nya lebih kencang juga gitu. Tapi harganya lebih murah dari Pongo 535. Memang belum ada standar baru sih ya buat harga laptop sekarang. Bahkan pasar HP pun sama, belum ada standar baru kalau laptop spek ini harganya segini, kalau HP spek ini harganya segini. Tapi di luar dari itu, aku sih harus jelasin juga ya plus minus dari laptop ini. Secara objektif, di luar harganya, plusnya dulu dah. Desainnya keren ya, terus build quality-nya solid, percolokan melimpah, coolernya proper, 4 exhaust, upgradable SSD dan RAM, performance prosesornya juga kencang, RTX 3050 walaupun 4GB tapi tetap dikasih TGP 75 watt. Jadi bisa ngimbangin performanya 6GB lah. Dan yang terpenting soal after sales-nya makin dimanjakan ya dengan ADP extra selama 3 tahun. Sedangkan buat minusnya sebenarnya ya klise sih ya. Webcam cuma 720p, speakernya masih speaker badut gitu ya. RAM-nya masih DDR4 dan panelnya juga masih di bawah standar karena memang ini masuknya laptop gaming entry level. Tapi gimana menurut kalian mengenai Pongo 535 ini? Coba kita diskusi di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel Muncul Kawan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.